kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh menikmati kasih setia anugerah. Amen. Dan kami merasakan dan menikmati semua itu Tuhan sampai hari ini. Ya. Kasih-Mu yang terbukti. Ajar kami juga Tuhan memberikan kasih kami, mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup kami Tuhan. Percaya saja Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami lewat iman percaya kami. Amen. Lewat Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami percaya saja. Maka Tuhan hari ini kami mau ambil komitmen itu, kami tetap percaya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Apapun yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus, Engkau sudah menjawab itu. Amen. Karena Engkau sudah berikan kasih-Mu, Engkau sudah buktikan semuanya bagi kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman-Mu hari ini. Berkati kami, berkati yang melalui live ini, berkati juga yang kami ada di sini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, salam saudaraku. Shalom. Kasih dalam Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita setiap hari Kamis yang kita boleh lakukan setiap minggunya di gereja kita. Ya, terima kasih Tuhan. Kita langsung saja ya. Tema kita malam ini adalah percaya saja. Ya, percaya saja. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumulkan, apapun yang sedang kita lakukan, di dalam semua itu percaya saja. Tapi percaya saja itu percaya bagaimana ya? Ya, ini yang mau saya sampaikan kepada saudaraku sekalian. Kita harus percaya kepada Allah, kepada Yesus yang menjadi sumber jawaban bagi kita. Amen. Yang sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Ya, persoalan yang lainnya, walaupun hari ini masih banyak hal yang harus kita lalui, banyak hal yang harus kita kejar, mungkin masih gagal atau mungkin hari-hari ini masih bergumul, atau mungkin sudah dalam posisi berhasil, tetaplah percaya saja. Amen. Ya, terima kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada suatu kehidupan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ya, ada masa depan yang indah, bahkan kematian pun bisa Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, itu. Ya, kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Lukas pasal 8 ayat 49 sampai yang ke 56. Saya akan bacakan buat saudaraku sekalian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Ya, tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut." Nah, ini percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis." Nah, ini ya, jangan takut, percaya saja dan jangan menangis. Ya, jangan menangis. Ya, jemaat saudara kasih Tuhan, dikatakan jangan menangis. Ya, semua orang menangis, orang itu berkata jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ya, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi hari itu. Wah, luar biasa. Ya, apa yang terjadi saat itu? Ya, waktu itu Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, rasa-rasanya mustahil gitu ya. Rasa-rasanya tidak mungkin itu bisa terjadi bagi saya. Oh, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu. Jangan membatasi kuasa Tuhan, jangan membatasi jawaban Tuhan. Jangan membatasi apa yang mau Tuhan lakukan bagi engkau dengan pola pikirmu.
Karena pikiranmu itu sangat sempit, tetapi pikiran Allah itu sangat luas sekali. Jauh di depan sana Tuhan sudah tahu. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Tuhan mau begini loh, percaya saja. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, anaknya sudah mati, anak Yairus, kepala seorang rumah ibadat. Tuhan pertama kali bilang gini, jangan takut dan percaya saja. Yang saya ambil percaya saja. Mungkin hari-hari ini kita sudah nggak takut lagi, ya. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai melihat sesuatu terang benderang, wah nanti ini jadi apa dan bagaimana, kita sudah bisa memastikan. Tetapi dalam semua itu pun, apa yang sudah kita persiapkan dengan baik, apa yang sudah kita persiapkan strategi kita dengan baik, percaya. Ini yang perlu kita lakukan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Yesus, itu yang Tuhan mau kita percaya saja hanya kepada Yesus Kristus. Bukan percaya dengan kekuatanmu, bukan hanya percaya dengan akal budimu, bukan percaya dengan kepintaranmu, saudara kasih Tuhan. Tetapi percaya di dalam jauh, di dalam lubuk hatimu ada roh, ada di sana roh yang sedang bekerja. Ada roh keinginan roh, ada buah roh, ada roh di sana yang sedang ingin ya engkau terus ya hidupkan di sana dengan percaya saja. Ya kalau percaya saja, hanya karena dilihat, siapa sih nggak percaya? Tetapi kita percaya karena tidak melihat. Ini yang susah, ini yang sulit saudaraku. Dikasih dalam Tuhan itu memerlukan keyakinan, itu memerlukan iman yang sangat kuat, yang teguh. Yang lurus, yang kepala rumah ibadat, ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, bukan ada tantangan bagi dia ingin bertemu Tuhan pun dia dihalang-halangi oleh para muridnya. Luar biasa kan? Ya, saudaraku kasih Tuhan, bukankah hidup kita seperti itu? Kadang-kala ada saja penghalangnya, kadang-kala ada saja hal-hal yang membuat kita ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Tapi Tuhan mau, jangan takut dan percaya saja. Haleluya. Ngomongnya enak, percaya saja. Ngomongnya enak, jangan takut. Oh, tapi ketika ada di dalam situasi itu, apalagi ini anaknya sudah meninggal, sudah mati, wah ini bagaimana? Ya, mungkin ini adalah anak satu-satunya, atau ini mungkin anak kesayangan mereka. Ya, dalam posisi itu Yairus berkata jangan takut, percaya saja. Tapi puji Tuhan, Yairus bertemu dengan pribadi yang benar, adalah Yesus Kristus. Kita juga demikian. Itu bisa terjadi bagi kita. Cuma apa yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya bisa sanggup Tuhan lakukan. Percaya saja. Ya, tantangan boleh ada, bukan berarti ketika kita percaya saja lalu tantangan lari. Ketika kita percaya saja lalu tantangan gak ada menimpa hidup kita, menerpa hidup kita, lalu badai-badai itu tidak datang. Tidak. Ketika kita percaya, justru kadang-kadang badai itu bisa datang begitu banyak, begitu bertubi-tubi seperti Ayub. Tetapi di balik itu semua, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya masa depanmu, ya percaya kepada Tuhan, apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi visimu, percayalah. Kalau engkau letakkan terus di bawah kaki Tuhan dan terus engkau meminta kepada Bapa, Tuhan akan menolong itu semuanya. Amen. Ya, asal apa? Kita datang kepada pribadi yang tepat, adalah Kristus. Nah, kalau kita ini sebagai orang percaya, kalau kita ini sebagai orang percaya saja, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai orang yang percaya saja, yang pertama begini, ya kasih tahu. Kita lihat ayatnya di sini, ya. Dikatakan, ketika Yesus berbicara, telah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat sudah berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi mendengar dan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yang setibanya di rumah Yesus yang Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah-anak itu serta ibunya. Semua orang menangis meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Yang pertama, saudara itu kasih Tuhan, yang dilakukan Yairus adalah taat dengan perkataan Tuhan. Ya, taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Jangan masuk, tidak boleh masuk. Ya, bayangin. Kalau dia mungkin ngotot-ngototan, kalau dia pakai boleh, guru itu kan anak saya, boleh dong. Ya, jangan masuk. Ya, yang kedua, jangan menangis. Orang lagi berbuka, disuruh nggak menangis. Orang lagi berbuka, anak sudah betul-betul depan mata, dan bukan sekedar hanya dia sendiri yang sekedar banyak saksinya bahwa anaknya sudah meninggal. Lalu dia bilang jangan menangis.
terjemahan bahasa Indonesia-nya mungkin hanya menangis, mungkin ada hal yang lain kata menangis di sana yang perlu diterjemahkan. Ya, mungkin jangan bersedih, jangan tangisi dan sebagainya. Wah, banyak hal mungkin bisa diterjemahkan di sana. Nah, itu terima kasih Tuhan. Orang yang percaya itu taat kepada perkataan firman Allah. Ya, kita belajar taat kepada firman Tuhan, kita belajar taat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai orang percaya, mengasihi Dia, melawan segala perintah, berkenan kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, kalau ngomong percaya saja sih gampang, tapi dalam percaya itu ada di sana yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah taat kepada kebenaran firman Allah. Nah, sudahkah kita taat kepada kebenaran firman Allah? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita beribadah sungguh-sungguh? Sudahkah kita berdoa sungguh-sungguh? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya dengan sungguh-sungguh? Atau hanya sekedar saja? Ya, yang penting saya lakukan, yang penting saya lakukan. Jangan. Saudara kasih Tuhan, ketaatan itu diperlukan. Ketika kita taat, maka di sana terjadi sesuatu bagi kita. Abraham ketika dia taat, dia menerima sesuatu dari Tuhan dalam kehidupannya. Bukan di awal loh, tapi bisa di akhir pertengahan. Ya, kenapa Abraham disuruh keluar? Dia taat, dia melakukannya. Walaupun dia harus ditunjukkan ke tanah Kanaannya, ya harus melalui perjalanan yang begitu panjang bagi dia. Itulah, bukan ada tantangan di tengah jalan bagi Abraham. Nah, demikian juga Yairus. Ketika dia dalam kondisi itu, dia juga harus disuruh taat. Jangan menangis, jangan masuk ya hatinya, tapi dia taat. Dia tahu bahwa Yesus, bahwa Tuhan yang dia dengar, bahwa Tuhan yang dia tahu yang datang ke daerahnya, dia tahu dia sanggup melakukan itu. Maka dia percaya, taat, belajar taat kepada kebenaran firman Allah. Amen. Jadi orang percaya saja itu bukan percaya saja doang, tetapi juga sudahkah dia taat kepada firman? Sudahkah dia taat kepada perintah-perintah Allah? Sudahkah dia taat melakukan bagiannya sebagai orang percaya? Itu. Kalau Tuhan bilang dulu ibadah aja kita bermalas-malasan, itu hanya mungkin perkara hanya yang kelihatan saja untuk bersekutu beribadah. Itu kadang beratnya luar biasa. Atau mungkin yang gak usah kelihatan. Kalau beribadah kan masih dilihat orang, beribadah enggak. Tapi ketika berdoa, sudahkah kita melakukannya dengan baik? Ya, begitu. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau bagi kita. Kalau kita percaya, ya belajarlah taat seperti Yairus ini. Jangan kamu percaya setibanya rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk, termasuk ayah anak itu dan ibunya. Ya, tidak boleh. Taat. Ya, taat ini sangat penting. Tuhan mau melihat ketaatannya. Ngotot-ngototan enggak. Kalau kita hanya mengandalkan ego kita, kalau kita mengandalkan keinginan kita, ya, tidak akan pernah terjadi itu. Hanya karena keinginan daging kita itu. Kalau keinginan kita dipenuhi Tuhan, wow, sangat banyak sekali. Tetapi yang Tuhan mau bukan sekedar keinginanmu, tetapi adalah keperluanmu dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupanmu. Ya, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau belajar percaya kepada Tuhan, kita lihat ayat yang ke-53. Ya, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembali roh anak itu seketika. Juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi semua mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Ya, mereka menertawakan dia karena tahu bahwa anak itu telah mati. Yang kedua, jangan remehkan firman Allah. Ya, jangan meremehkan kepada firman Allah. Jangan meremehkan. Ya, kalau ini mungkin meremehkan Tuhan. Tuhan sudah mati. Ya, jangan meremehkan kepada firman Allah. Ya, jangan menyingkirkan kebenaran Allah dalam hidupmu. Jangan menyingkirkan firman Allah. Ya, kadang-kala kita lebih menyukai dengan cerita-cerita dongeng. Kita lebih menyukai cerita-cerita yang hanya sebatas duniawi saja. Baca-baca hal-hal itu. Tetapi juga kita, ya kadang-kala kita terbawa kepada suasana itu sehingga firman Allah,
ya, sehingga firman Allah tersingkirkan. Jangan sampai. Ya, sekarang banyak sekali saudaraku sekalian tanpa sadar kita sedang meremehkan kebenaran firman Allah. Allah tidak percaya Tuhan juga bisa hidup, tidak lagi firman Tuhan juga aku bisa kaya. Ya, Allah ngapain itu? Nah itu tanpa sadar kadang-kadang kita sudah meremehkan firman Allah. Padahal firman Allah bilang manusia bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Allah. Itu sudah awal Tuhan katakan. Memang dunia bisa memberikan keberhasilan, tetapi hanya keberhasilan sebatas dunia. Tetapi lihat ini, banyak orang menertawakan dia, Yesus, menertawakan Tuhan, meremehkan. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mujizat sebelum dia datang kepada Yairus. Sebelum dia datang bertemu dengan Yesus, Yesus sudah menjalani begitu banyak daerah. Dan itu sudah tersebar kemana-mana. Tetapi masih banyak juga orang yang meremehkan. Ya. Jangan sampai kita tenggelam di dalam keinginan kita. Jangan sampai kita tenggelam, saudaraku, di dalam pikiran kita sendiri. Allah hendak lakukan firman Tuhan juga hidup kok. Hendak ibadah juga bisa hidup. Hendak apakah juga bisa sekarang hasil dan sebagainya. Cuma saudaraku kasih Tuhan, jangan sampai seperti pikiran kita. Ya, kalau kita seperti itu seakan-akan kita sedang meremehkan firman Allah. Padahal Tuhan mau setiap detik, setiap waktu berilah waktu buat Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau bagi kita. Makanya tadi yang pertama orang yang percaya saja itu di sana ada yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, orang yang percaya saja itu tidak bisa, tidak dapat, bahkan tidak mungkin dia bisa meremehkan kebenaran firman Allah, menyingkirkan firman Allah dalam kehidupannya. Justru dia mencintai firman Allah. Nah ini loh, harus dia mencintai. Apapun kata orang, enggak Allah, buat apa kau saleh, buat apa kau rajin gereja, buat apa kau rajin bersekutu, tahu juga hidupmu seperti itu, buat apa kau sungguh-sungguh beribadah, tapi hidupmu gitu-gitu aja. Jangan mendengarkan itu. Banyak sekarang yang meremehkan seperti itu. Banyak sekarang membuat seperti itu. Supaya kita apa? Supaya kita tidak sungguh-sungguh. Ini yang terjadi ketika Tuhan datang ke rumah Yairus. Banyak orang yang menertawakan dia. Kalau menertawakan karena sesuatu yang ini, menertawakan apa? Banyak orang menertawakan dia. Karena apa? Karena tahu bahwa dia itu telah mati. Karena tahu. Nah, karena tahu itulah seakan-akan mereka gini loh. Apa Tuhan ini datang? Kami ini loh, sudah pasti kok dia mati. Nah ini loh, kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita lebih hebat dari Tuhan itu. Ya, tanpa sadar maksud saya. Tapi hari ini belajarlah, percaya saja memerlukan ketaatan. Engkau mau percaya masa depanmu dijamin Tuhan. Engkau mau percaya doa-doamu yang sakitmu sembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang kau alami, engkau mengalami waktunya Tuhan. Dalam kehidupanmu engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau dimenangkan Tuhan. Percaya saja perlu ketaatan. Yang kedua, jangan remehkan, jangan singkirkan firman Allah dalam kehidupanmu. Terima itu dengan baik. Kalau itu memoyak keinginan dagingmu, merobek seluruh keinginan dagingmu, terima itu dengan baik, supaya tampil roh yang dari dalam berbuah buah roh itu. Amin. Ya, maka akan terjadi mujizat dan mujizat dalam kehidupanmu. Jangan justru engkau tanpa sadar, saudara kasih Tuhan, mulai menyingkirkan hal-hal yang berbau rohani, apalagi kebenaran firman Allah. Update terus firman Allah, update terus firman Allah, update terus firman Allah dalam kehidupanmu. Saya yakin imanmu akan timbul. Imanmu engkau akan seperti emas yang selalu timbul. Wah, dimanapun engkau ada, engkau tetap tampil di sana murni, teguh. Karena engkau mencintai firman Allah. Satu ayat sebelum saya tutup, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Kalau kita hidup percaya saja, taat itu diperlukan dalam percaya saja. Yang kedua, percaya saja itu memerlukan engkau jangan meremehkan Tuhan, jangan meremehkan kebenaran firman Allah, dan cintailah firman Allah, maka engkau akan berhasil dalam hidupmu senantiasa. Ini ayatnya, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah orang tua. Kesukaannya itu artinya apa? Betul-betul memberikan hatinya kepada firman Allah, Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan
memberi hatinya, tetapi merenungkan dia dengan baik. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ini loh, hasil dari engkau suka firman Allah, hasil dari engkau merenungkan firman itu, merenungkan Taurat, mengolahnya dengan baik, mengerti dengan baik, belajar mengerti firman Allah. Top banget deh, saudaraku. Maka apa? Ayat yang ketiga, ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, pada waktunya. Akan ada waktunya buat engkau dan saya, saudaraku. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi ada waktunya bagi kita akan berhasil menikmati segala kehidupan kita. Berhasil, keberhasilan itu bukan sekedar engkau mempunyai segala-galanya, tetapi keberhasilan itu pencapaianmu sampai kerja kerasmu itu tercapai dengan baik. Ya, dan engkau menikmatinya. Kan indah menikmatinya. Bukan sekedar engkau memperoleh segala-galanya, tapi engkau tidak menikmatinya. Buat apa? Tetapi engkau mencapainya dengan baik dan menikmatinya. Itu lebih indah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Percaya saja, belajar taat. Percaya saja, jangan remehkan firman Allah. Belajar mencintai sungguh-sungguh dan merenungkan firman itu dengan baik. Maka malah berhasil dalam setiap kehidupan. Pada musimnya akan kau nikmati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami belajar percaya saja bukan hal yang mudah. Tuhan, tapi kami mau sebagai orang yang datang di hadapan-Mu, sebagai orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya sungguh-sungguh Tuhan, dan kami mau belajar taat. Kami mau belajar sungguh-sungguh menikmati firman-Mu dalam kehidupan kami, mencintai firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya keberhasilan dalam hidup kami akan kami nikmati senantiasa, baik untuk masa depan kami, bahkan sampai kekekalan itu juga boleh kami nikmati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.